eh, mesti kita pahami bahwa ilmu itu ada dua, satu ilmu dirosah, yang kedua ilmu mirosah. Karena kita ini beribadah harus dengan ilmunya, maka salah satu di antara keduanya harus kita jalani. Kalau ilmu dirosah itu ilmu yang kita dapatkan dengan cara belajar secara langsung. Kita ketemu kiai ngaji seperti halnya santri, Sorogan, Bandungan. Kemudian kita dapat pengetahuan, dapat wawasan. Nah itu namanya ilmu dirosah, kita belajar secara langsung. Yang kedua ada ilmu mirosah. Kalau dulu kita mungkin sudah sejak kecil belajar ikro, belajar sholat, belajar jampe doa-doa. Ketika kita sudah berkeluarga atau sudah dewasa, biasanya kita kan nggak ngaji lagi gitu ya. Sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Ada yang menjadi petani, pedagang, pegawai dan sebagainya. Supaya kesantrian kita ini tidak hilang, tidak luntur, tidak lepas, maka salah satu jalan supaya kita ini tetap santri sampai ajal menjemput kita, ya salah satunya adalah di Nahdlatul Ulama ini. Jadi ketika kita bernahdlatul ulama, ya kita tetap sampai kapanpun akan menjadi santri. Itu pentingnya kita bernahdlatul ulama. Nah, walaupun kita sudah mungkin jarang ya, tidak seperti seaktif kita dulu waktu jadi santri, ngaji tiap saat, tiap waktu. Tapi bukan berarti kita tidak belajar lagi. Karena kata Kanjeng Nabi, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Kita sudah jarang ketemu sama kiai, ngeriung sama para ustaz. Nyekal kitab lagi apalagi, mungkin kitabnya juga sudah hampir nggak ada. Tapi tetap kita dapat wawasan keilmuan. Dengan apa? Dengan mahabbah kepada para kiai. Dengan mahabbah kepada kiai, oleh Allah nanti kita tetap diberi pencerahan keilmuan. Namanya ilmu mirosah, ilmu yang didapatkan secara kemahabbahan. Saya ambil contoh misalnya, para sahabat Rasulullah SAW itu tidak setiap saat bareng ngaji dengan Rasulullah SAW. Tapi ada juga sahabat yang selalu bareng dengan Rasulullah. Contohnya Abi Hurairah. Kita sering dengar hadis Abi Hurairah banyak. Karena Abi Hurairah itu hampir tidak pernah lepas bareng dengan Rasulullah SAW. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abi Hurairah. Sehingga hadisnya banyak banget. Nah, ilmu yang didapatkan oleh Abi Hurairah itu namanya ilmu dirosah. Ilmu yang didapatkan secara lain halnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mungkin bareng dengan Rasulullah tidak sesering Abi Hurairah. Tapi ilmunya Abu Bakar ya tetap sama persis dengan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam sebuah keterangan disebutkan, kullu ma asabani Allahu fil qalbi asabtu fi qalbi Abu Bakar. Segala sesuatu ilmu yang diberikan oleh Allah ke aku, kata Rasulullah, aku berikan kembali sepenuhnya kepada hatinya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar dan Rasulullah itu persis sama. Walaupun tidak selalu bersamaan dengan Rasulullah SAW. Nah, Nahdlatul Ulama ini adalah suatu wadah yang isinya para ulama. Nah, barang siapa yang mahabbah kepada Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan kita dapat barokah dari barokahnya para ulama. Dengan cara tadi, Allah akan memberikan wawasan pengetahuan keilmuan kita secara mirosah, diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percayalah bahwa ilmu-ilmunya ulama yang ada di Nahdlatul Ulama itu sanadnya langsung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Mbah Yai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh itu mendawuhkan barang siapa yang mahabbah kepada Nahdlatul Ulama akan aku akui sebagai santriku. Dan barang siapa yang menjadi santriku, aku doakan dan keluarga yang menjadi husnul khotimah. Itu pentingnya kita bernahdlatul. Jadi saya harap kita semua
dengan hadirnya Nahdlatul Ulama di lingkungan kita, di masyarakat kita, kita akan senantiasa terarah cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang ini, Masya Allah, banyak yang aneh-aneh, Pak. Tiba-tiba orang jadi kiai, tiba-tiba jadi ustadz, padahal nggak pernah mondok gitu. Nah, ini sehingga nanti di dalam penyampaian dakwahnya juga ya aneh-aneh gitu. Tapi nih ulama, Nahdlatul Ulama, ustadznya Nahdlatul Ulama, insya Allah nggak aneh, nggak aneh. Itu pentingnya kita berkhidmat kepada para kiai. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di kita kebetulan saya ini sebagai katanya sih Hatib Suriah. Karena Nahdlatul Ulama itu sebenarnya yang punya adalah Suriah. Suriah itu pengurusnya para, ya insya Allah para kiai, para termasuk kiai kita juga masuk di jajaran kepengurusan. Cuma yang bergerak itu Tanfidiyah kita juga sudah luar biasa sekarang. Maka saya sangat mengucapkan berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita semua selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengenai tadi program-program UKJISNU, itu juga salah satu ikhtiar kita, usaha kita bagaimana memajukan jamiah kita Nahdlatul Ulama. Sekarang kalau saya hitung-hitung misalnya tadi Rp1.000 sehari, saya kira ya disebut besar ya besar, disebut kecil ya kecil. Kesalahan kecil itu relatif. Kalau orang lagi sakit misalnya dikasih bodrek, suruh makan bodrek, kok obatnya gede gitu. Padahal bakwan biasanya lebih gede gitu. Nah ini gede dan kecil itu ya tergantung mainstream kita sebenarnya, pola pikir kita. Coba kita bayangkan kalau misalnya sehari 1.000 itu ya kecil ya, kecil, saya kira kecil. Sekarang dibandingkan dengan rokok lah, karena saya juga perokok. Kalau Bapak misalnya sehari beli rokok tuh berapa tuh? Sebungkus harganya berapa? Minimal 10.000 ya. Ada nggak yang 10.000? Ada. 10.000 kali 30 berarti 300.000. Yang isi kotak Jumahan itu berapa? 2.000 kali 4 jadi 8.000. Kita ini ibadah ke rokok apa ibadah ke Gusti Allah sih? Nah itu maksudnya supaya saya dan kita semua coba berpikir secara jernih. Kenapa harus 1.000 sehari? Karena kadang-kadang orang beli apalah ke warung kan ada judulnya tuh receh 500 untuk dibelikan udah gak laku, mau dibuang juga itu artinya duit. Tapi kalau dimasukkan ke kotak UKJIS walaupun hanya 1.000 sehari-hari, suwe-suwe kan jadi lawas gitu. Lama-lama jadi 30.000 dan 30.000 itu sangat berarti kalau disatukan orang sekecam semua jabatan. Bayangkan 60 juta loh. Saha ini gajinya sebulan 60 juta nggak ada. Ini salah satu ikhtiar kita bagaimana supaya keberagamaan kita ya, kerjamiahan kita ini bisa terkoordinir dengan baik. Yang sepertinya tidak berarti ketika disatukan ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau kita nggak sedekah sedikit-sedikit lama-lama jadi masjid. Nah, itu yang perlu kami sampaikan dengan hari itu. Saya yakin kita semua kalau sudah ada wadahnya kan kita gampang gitu. Contohnya kantong ini kantong. Kalau orang sedekah icik-icik sekantong ini kayaknya ya setahun sekali atau setahun 2 kali. Tapi kalau orang sekecamatan walaupun hanya segini itu akan menjadi sebuah pendapatan yang sangat besar sekali. Satu desa aja ada yang ton sampai ton gitu ya. Satu 1,4 ton. Nah itu satu desa sampai padahal ngirimnya cuma segini. Kalau bahasa Lebu Mantang itu ngurindang juga dapat. Ini isinya 10 kilo kalau basah, kalau kering ya sekitar 7 kilo. Dan ini mereknya sudah Nahdlatul Ulama. Kita dari merek saja udah barokah ini. Udah dilalaworakin ya capan macam-macam. Tapi yang paling penting itu isinya. Walaupun nanti misal kami mungkin tadi lembaga UKJIS itu misalnya mau menitipkan kantong ini
Kantongnya sih mau dipakai atau tidak terserah Bapak. Wah itu terlalu kecil, mau saya ganti dengan yang gede, boleh aja. Cap ayam misalnya. Tapi minimal yang cap Nahdlatul Ulama itu ya ada maksudnya gitu diberikan kepada Bapak. Bisi cek Bapak tadi kuring mah teu boga sawah teu nah. Ya nanti aya di solusi nah amplop lah. Bisa aja. Nah gitu maksudnya bukan apa-apa, kita ingin memfasilitasi hal-hal yang bisa kami bantukan kepada kita, namanya mutualisme, saling membantu. Kalau Bapak susah sedekah dari mana kan berarti kudu aya nu nampung, maka kami ini penampung. Nggak berat-berat nanti insya Allah dan kami bertanggung jawab karena itu sudah menjadi sebuah amanah. Insya Allah apa yang disalurkan oleh Bapak sekalian bisa bermanfaat. Bukan hanya untuk sekarang, nanti turunannya panjang. Karena sesuatu itu kan harus berawal dari yang baik untuk panjang ke sana baik. Mudah-mudahan desa Sugeng maju sesuai dengan desanya, jadi maju gitu. Jangan mundur. Insya Allah, apalagi ini pengurusnya muda-muda dan wah saya sangat salut. Insya Allah akan menjadi sebuah kebarokahan buat kita semua. Silih doakan cek Sunda mah gitunya, silih doakan, bukan hanya minta doa tapi silih doakan, karena take and give. Anda memberi apa, kami mendapatkan apa. Kami mendapatkan apa, Anda memberi apa. Dan Allah Maha tahu apa yang kita tasarufkan itu akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita semua dunia dan akhirat. Katanya manja biasa nanti pala wasram saya. Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 bahkan sampai 700. Tapi ya jangan berharap sekarang, nanti ada tempatnya. Lamun urang hayang ganjaran ayeuna ge dicicingkeun di mana coba? Tempatnya. Orang sholat 2 rakaat saja katanya pahalanya lebih banyak, lebih baik daripada dunia dan isinya. Lamun urang sholatna 4 rakaat di mana kan? Maka kayak bae di akhirat itu. Ayeuna mah barokah bae dalam dunianya jadi pahalanya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi. Kenapa kita bernahdlatul ulama? Supaya arahan ibadah kita ini terarah dengan baik sesuai apa yang diajarkan oleh para ulama. Dan sekarang ini NU itu bukan hanya di Indonesia, sekarang sudah ajarannya sudah menyebar ke berbagai negara yang mencontoh Indonesia yang begitu luar biasa. 194 negara udah ada PCI NU-nya. Apalagi nanti ini juga, dan unik kan gambarnya juga bagus sebenarnya. Dan insya Allah karena Nahdlatul Ulama itu isinya ya orang-orang yang ngerti tentang hal ibadah atau cara kita beragama Islam. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.